Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, serikat pekerja, yaitu organisasi yang mewakili kepentingan karyawan melalui kolektif bargaining. Dengan adanya serikat kerja mengubah secara signifikan beberapa aktivitas sumber daya manusia. Proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, sistem keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh ketentuan perjanjian perundingan kerja bersama atau collective bargaining agreement. Tanpa kehadiran serikat pekerja, perusahaan leluasa mengambil keputusan unilateral menyangkut gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Masalah ekonomi. Semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar SDM dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Semakin disadari bahwa SDM paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaannya. Terjadi persaingan yang tajam untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas di antara perusahaan. Para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. Berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Contohnya, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Masalah hukum dan pemerintah. 1. Hak asasi manusia mendapat perhatian dan kerja paksa tidak diperkenankan. 2. Organisasi buruh semakin banyak dan semakin kuat mengharuskan perhatian yang lebih baik terhadap SDM. 3. Campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan semakin banyak. 4. Persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. 5. Emansipasi wanita yang menuntut kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan organisasi. Karena itulah, pemetaan peluang bisnis juga harus memperhatikan kondisi politik sebuah pemerintahan, sehingga nantinya tidak terjadi benturan di kemudian hari. Contoh, kebijakan pajak dan peraturan daerah. Dan yang terakhir yaitu tentang masalah sosial. Timbulnya pergeseran nilai di dalam masyarakat berakibat pada pendidikan dan kemajuan teknologi, serta berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat adanya spesialisasi pekerjaan yang detail. Semakin banyak pekerjaan wanita yang karena kodratnya perlu mendapatkan pengaturan dengan perundang-undangan, kebutuhan manusia yang semakin beraneka ragam, material dan non-material yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi pangsa pasar yang ada. Contohnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial dan lingkungan kerja, dan sebagainya. Tren demografi. Tren seperti
Tren demografi. Tren-tren seperti globalisasi dan inovasi teknologi mengubah cara pengelolaan perusahaan. Organisasi saat ini harus beradaptasi dengan tren-tren revolusioner seperti perubahan teknologi, persaingan globalisasi, deregulasi, perubahan demografi, dan kecenderungan ke arah masyarakat jasa dan zaman informasi.